Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi alisidki wal wafa. Wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulah ba'dah. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kun wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Cokro Aminoto yang semoga Allah berkahi, semoga Allah rahmati. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah pertemukan kita, Allah kumpulkan kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman, dalam keadaan niat untuk thalabul ilmi. Semoga setiap langkah yang kita langkahkan menuju Masjid Cokro Aminoto, setiap langkahnya Allah mudahkan kita untuk menuju jannahnya. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita ikuti sunnahnya, kita tapaki jejaknya, dan kita nantikan syafaatnya fi yaumil qiyamah kelak. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin dan para pemirsa dimanapun berada, termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Hari ini kajian terakhir di Masjid Cokro Aminoto dengan judul 8 bentuk rizki dalam Al-Quran. Insya Allah kajian dan yang akan datang kita akan mengubah judul utamanya. Mungkin bisa berseri lagi, bisa enggak. Kalau berseri begini kadang ada sesuatu yang baru, juga kadang ada sesuatu yang mengulang, ya, pengulangan sifatnya. Tetapi dari sekian banyak materi ini, alhamdulillah kita sudah membahas satu persatu. Ada beberapa dalil yang kita tambahkan, juga ada beberapa hal yang kemudian kita sampaikan dengan contoh yang realita, artinya kejadian yang betul-betul ada di sekitar kita. Dan hari ini kita akan membahas yang terakhir, yaitu rezeki karena sedekah. Rezeki karena sedekah ini saya tidak akan membawakan banyak dalil dan tidak akan membawakan banyak pendapat, karena ini sudah banyak dibahas oleh para mubalik di masjid ini maupun di tempat-tempat yang lainnya. Sebelum itu semua kita ingin mengingat kembali tentang masalah rizki, ya, supaya kita punya frame yang kuat apa yang dimaksud dengan rizki. Ibnu Mandzur di dalam Kamus Lisanul Arab menyebutkan ar-rizku huwa ma takumu bihi hayatun kullakainin hayyun madiyun kana au ma'nawiyun. Jadi yang disebut dengan rizki adalah semua yang bisa menopang kehidupan kita, makhluk hidup, baik materi maupun maknawi. Jadi rizki itu tidak dicukupkan dengan materi. Jadi materi itu sesuatu yang tampak dengan mata, sepeda motor, rumah, uang, dan lain sebagainya. Tetapi juga maknawi, ketenangan, iman, surga, dan lain sebagainya. Ya, sifat-sifat yang kemudian seperti itu. Warizku laisa huwal malu faqat. Jadi yang disebut dengan rizki itu adalah tidak hanya dengan harta saja. Ya, ini kaitan dengan rizki yang sudah kita bahas kemarin. Kita masuk pada rizki karena sedekah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 245 di mana beliau menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man zalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah
wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Mangzalladzi, siapa yang hendak atau mau atau ingin yukridullaha, memberi qardun, pinjaman, qardun, pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersedekah, untuk infak, dan saat itu kita mengeluarkan, Pak. Ya, jadi mengeluarkan. Kalau infak kita keluarkan. Maknanya apa? Bahwa ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan tadi, maka yang kita keluarkan tadi itu dalam rangka berniat untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertama dari ayat ini. Jadi yang pertama kali ketika kita berinfak atau kita sedekah, berarti kita mengeluarkan dari apa yang telah Allah berikan kepada kita, kita keluarkan. Dan karena ini perintah Allah, berarti kita memberikan dengan tujuan menaati perintah Allah ini. Dan di sini disebut dengan qardun atau pinjaman, ya. Dan pinjamannya tidak sembarang pinjaman, tetapi qardun hasanan, ya, pinjaman yang baik, ya, pinjaman yang baik. Maknanya ketika kita sedekah, kita berinfak, baik di sini maknanya ada dua, ya. Pertama, baik ketika mengeluarkan ada dua hal. Pertama dari segi niat, ya. Yang kedua dari segi yang dikeluarkan, ya. Yang kedua dari segi yang dikeluarkan. Jadi niatnya berarti baik mencari ridhonya Allah. Yang kedua, yang dikeluarkan tadi itu adalah harta yang betul-betul harta terbaik, Pak. Ya, harta terbaik dari segi pendapatannya, caranya halal. Nanti insya Allah akan kita bahas di akhir kajian ini tentang prinsipnya, ya. Dan Allah melanjutkan fayudhaifahu lahu at'afan katsiratan. Maka Allah akan melipat, ya, memperlipat gandakan, melipat gandakan, ya, melipat gandakan apa? Pembayaran hutangnya kepada orang yang mengutanginya dengan lipat ganda yang banyak, ya. Jadi saat kita berinfak, kita sedekah, kita memberikan pinjaman di jalan Allah, Allah berjanji akan mengganti dengan lipat ganda yang banyak, Pak. Dan lipat ganda yang banyak ini, Pak, kita tidak boleh kemudian mengacu kepada lipat ganda yang sifatnya materi, ya, sifatnya materi. Tadi makanya di awal tadi saya sampaikan, mengingatkan ke materi awal tadi, rezeki itu ada yang sifatnya materi, ada juga yang sifatnya maknawi. Kalau kemudian kita fokus kepada hanya sifat materi saja, Pak, ini kita akan banyak kecewanya, ya, akan banyak kecewanya. Sedekah biar dilipat gandakan, sedekah 10.000 dilipat gandakan 10 kali, nanti akan kembali jadi berapa? 100.000. Kalau kita sedekah 100.000 dilipat gandakan 10 kali jadi 1 juta. Kalau 1 juta dilipat gandakan menjadi 100 juta misalkan. Lah kok kita sedekah 1 miliar, loh kok ternyata nggak turun, Pak, tambah miskin, Pak. Ya, tambah miskin ternyata, Pak. Ini sudah 1 miliar kita keluarkan kok tambah miskin, katanya dilipat gandakan. Nah, ini kembali ke tadi, Pak. Jadi kos dunia tadi, maksud daripada niat tadi itu harus benar. Apa yang kemudian kita keluarkan ini itu harus betul-betul nyata. Niat kita betul-betul untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk urusan-urusan yang sifatnya materi. Ini yang pertama. Ada juga orang yang sudah sedekah, bahkan dia setiap pagi hari dia sedekah, ya, tetapi kadang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesulitan dalam kehidupan, kaitan dengan masalah harta, kaitan dengan masalah kesehatan, kaitan dengan masalah-masalah yang lain, ya, masalah-masalah yang lain. Nah, ada yang seperti itu juga. Ya, bisa jadi, Pak, saat kemudian orang tadi sedekah tadi, sebenarnya dia akan mendapatkan satu bala, ya, yang lebih besar, penyakitnya lebih besar lagi daripada itu semua.
Tapi karena dia sedekah tadi, maka Allah Subhanahu wa taala ya meringankan beban daripada penyakit dan kehidupannya tadi ya. Jadi mana yang lebih baik Pak antara kesehatan dengan uang? Mana yang lebih baik Pak? Kesehatan atau uang? Sepakat ya? Sepakat Pak ya? Lebih baik kesehatan. Apa buktinya? Apa buktinya? Iya, saat orang sakit berapapun akan dia keluarkan untuk mendapatkan kesehatan. Tapi ada orang yang mengorbankan kesehatannya, bekerja full 1 kali 24 jam dalam rangka untuk mencari sakit Pak. Iya, jadi sehat itu luar biasa Pak. Ya, sehat itu sangat luar biasa. Wallahu yakbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki dan kepadanya lah kami dikembalikan. Asbabun nuzul. Asbabun nuzulnya ayat ini Ibnu Abu Hatim di dalam tafsirnya Ibnu Katsir menyebutkan hadasana Al-Hasan bin Arafata hadasana Khalfun bin Khalifah an Humaidin al-A'raji an Abdullah ibn Haris an Abdullah ibn Mas'udin qala lamma nazalat man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tadi 245 Quran surat Al-Baqarah, qala Abul Dahlah ya. Qala Abu Dahlah Al-Ansari ya. Beliau mengatakan, Abu Dahlah Al-Ansari mengatakan, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, wa innallaha la yuridu minna al-qarda. Abu Dahdah mengatakan, ya Rasulullah, apakah Allah itu menginginkan pinjaman terhadap kami? Ya Rasulullah, wa innallaha la yuridu minal qarda. Apakah Allah mengharapkan pinjaman dari kami? Qal, kata Rasulullah, na'am ya Abu Dahdah. Wahai Abu Dahdah, benar, Allah menginginkan pinjaman terhadap kita. Qal arini yadaka ya Rasulullah. Ya, kemudian Abu Dahdah mengatakan, wahai Rasulullah, ulurkan tanganmu. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, fatawalahu yadahu qala fa inni qad afradtu rabbi haiti. Ya, kemudian Rasulullah mengulurkan tangannya dan Abu Dahdah mengatakan, sesungguhnya aku meminjamkan kepada Robku kebun milikku. Ya, kebun miliknya Abu Dahdah dipinjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhitullahu fihi sittu mi'atin nahlatin wa ummu Dahdah fihi wa iyaluha. Nah, para perawinya yang meriwayatkan hadis ini mengatakan bahwa di dalam kebun milik Abu Dahdah tadi terdapat 600 pohon kurma. Ya, terdapat 600 pohon kurma. Sedangkan dan istrinya Abu Dahdah dan anak-anaknya itu tinggal di dalam kebun tersebut, Pak. Jadi ada rumahnya di kebun tadi dan istrinya di situ sama putra-putrinya. Qala faja Abu Dahdah fanadaha. Kemudian datang Abu Dahdah pulang ke rumah dan dia menyeru kepada istrinya, ya Ummi Dahdah. Ya. Wahai Ummu Dahdah. Kemudian beliau menjawab, labaika. Ya, labaik, ya. Abu Dahdah berkata, ukhruji, keluarlah kamu. Faqad afradtuhu Rabbi azza wajal. Ya, sesungguhnya aku telah meminjamkan kebun ini kepada Robku. Ini asbab an-nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran surat Al-Baqarah 245. Ya, ini kaitan dengan
pinjaman tadi Pak ya, pinjaman tadi. Jadi tanahnya, kebunnya yang isinya kurma tadi itu diwakafkan semua, diinfakkan kepada Allah Subhanahu wa taala di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah memang sedekah itu bisa menyembuhkan penyakit? Ya, kan ada beberapa hadis itu, Pak. Yang Syekh Albani menyebutkan hadis ini hasan. Ya. Disebutkan di situ apakah sedekah bisa menyembuhkan penyakit. Ada satu hadis Nabi pernah mengatakan wadawu mardhakum bisadaqati. Obatilah orang-orang yang sakit kalian di antara kalian itu dengan sedekah, ya, dengan cara bersedekah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam Jami' al-Fiqh, ya, juz 3 halaman 7 pernah mengatakan fa inna lisadaqati ta'siran ajiban fi daf'i anwa'il bala'i walau kanat min fajirin aw min dhalimin bal min kafirin fa innallaha ta'ala yadfa'u biha anhu anwa'an minal bala'. Ya. Fa inna lisadaqati ta'siran ajiban. Sedekah itu memiliki taksiran ajiban, khasiat yang kuat. Ya, memiliki khasiat yang kuat. Jadi sedekah itu punya kekuatan, yang kekuatan itu sangat besar, Pak, sangat menakjubkan. Apa itu fidafi anwa'il bala? Ya, yaitu menolak berbagai macam jenis bala. Ya, termasuk bagian bala adalah penyakit. Ya, termasuk bagian bala itu adalah penyakit. Walau kanat min fajirin au min dhalimin, walaupun itu dari orang yang ahli maksiat. Fajir itu ahli maksiat. Ya, fajir ahli maksiat. Ya, dilakukan oleh ahli maksiat. Au min dhalimin, atau orang yang zalim. Bal min kafirin, bahkan maupun orang-orang kafir, Pak. Jadi punya kekuatan yang sangat dahsyat, Pak. Sedekah tadi tidak hanya untuk orang muslim saja, orang beriman saja, tetapi orang fajir, orang banyak dosa, pendosa, orang zalim, orang kafir sekalipun, Pak, itu banyak memiliki faedah yang kuat. Ya, memiliki faedah yang kuat. Ini keterangan daripada Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya, keterangan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Makanya Bapak Ibu hadirin, ternyata ada orang kafir, maksudnya dia belum muslim ya, tetapi sedekahnya banyak, ya, infaknya banyak, ya, dia banyak menyumbangkan hartanya untuk kemanusiaan, misalkan kayak Cristiano Ronaldo itu, Pak. Ya, Cristiano Ronaldo kenapa, Pak? Berapa yang disumbangkan ke Palestina, Gaza? Berapa miliar dolar? 3,2 miliar rupiah apa dolar? Kalau dirupiahkan segitu, 3,m miliar berarti ya. 3 miliar, Pak. Cristiano Ronaldo. Nah, apakah dia muslim? Enggak. Dia masih kafir. Ya. Tapi dengan sedekah tadi, Pak, itu dia bisa langsung kena dampak manfaat daripada sedekah tadi. Ya, makanya dulu pernah saya ceritakan ada orang kafir di negeri sana. Itu dia setiap hari dia mengeluarkan sedekah memberi makan orang-orang yang minta-minta di jalan-jalan. Ya, padahal itu orang kafir, Pak. Niat mereka apa? Niat mereka itu untuk mendapatkan ketenangan di dalam batinnya. Ya, salah satunya itu. Makanya ketika dia diwawancarai oleh sebuah TV, stasiun TV tertentu, diwawancarai, kenapa kok sering memberikan orang makan, sering sedekah kemana-mana begitu? Dalam rangka bukan untuk akhirat, tapi untuk merasakan kenikmatan di hatinya, ketenangan di hatinya di dunia. Ya, dia menjawab, kalau saya sedekah, kalau saya memberi mereka makan, itu ada ketenangan dan kebahagiaan yang Allah hadirkan, yang dihadirkan di dalam hatinya, kepuasan, Pak. Ini orang zalim, orang fajir, dan orang kafir bisa langsung merasakan daripada sedekah tadi. Ya, bisa merasakan langsung dari infak sedekah tadi. Bagaimana dengan kita orang-orang mukmin gitu kan? Ya. Fa innallaha ta'ala yadfa'u biha anhu anwa'an minal bala'i. Ya. Melalui sedekah tadi yang mereka lakukan, ya, itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat bala atau penyakit, ya,
atau penyakit tadi dengan berbagai macam bala. Wa hadza amrun ma'lumun indan nasi khassatihim wa ammatihim wa ahlul ardi kulluhum makrunun bihi li'annahum jarabu. Ya. Jadi khasiat sedekah seperti ini itu bisa dirasakan. Ya, bisa dirasakan langsung oleh semua orang, oleh banyak orang, Pak. Orang-orang berilmu atau kaum orang-orang awam ya, bahkan seluruh penduduk bumi mengakuinya karena mereka telah merasakan sendiri. Ini sudah dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Maknanya beliau menjelaskan hadis ini berarti sudah sejak dahulu, Pak, dahulu kala ketika ada orang-orang fajir, orang-orang zalim, orang-orang yang kemudian kafir kok ikut mendonasikan sebagian hartanya, ya, sebagian hartanya sesungguhnya dia merasakan langsung di dunia, ya, merasakan langsung di dunia. Apakah dia merasakan nanti di akhirat? Merasakan nggak di akhirat orang kafir ini? Hah? Merasakan enggak? Enggak. Kenapa tidak? Iya, dia enggak punya password untuk masuk, Pak. Ya, dia enggak punya password untuk masuk. Dia ikut ujian. Ikut ujian tetapi bukan mahasiswa. Jenengan ikut ujian, ya, tahu-tahu ikut ujian aja, duduk langsung ujian, Pak. Tapi ketika dilihat kartunya, mana kartu mahasiswanya gitu, enggak punya. Ya, UIN misalkan, mana kartu UIN-nya itu enggak punya. Kira-kira dapat ijazah enggak? Enggak dapat. Walaupun nilainya bagus, Pak. Nilainya 100 mumtaz semua. Enggak dapat, Pak. Passwordnya belum dapat, ya. Nah, ini penting Bapak Ibu hadirin untuk kita ketahui bersama. Jadi makna sedekah itu begitu, Pak. Ya, jadi dampaknya bisa langsung. Ya. Kembali tadi, kenapa kok ada orang yang sudah sedekah, mungkin dia sedekah juga lumayan banyak, tapi ternyata Allah masih memberikan sakit, Pak. Ya, sakitnya masih ada di tubuhnya. Bisa jadi begini, Pak. Ada satu perbuatan dosa dan kemaksiatan yang kemudian dosa kemaksiatan tadi itu tidak bisa bersih, tidak bisa hilang dari diri seorang tadi kecuali dengan sakit tadi. Ya, sakit tadi. Makanya doanya orang sakit dulu pernah kita bahas, ya. La ba'sa tahurun insyaallah. Jadi penyakit sakit itu bagian dari karunia atau bagian dari musibah, Pak? Karunia apa musibah? Tergantung sudut pandangnya, Pak. Kalau sudut pandangnya itu dari segi akhirat, itu bagian daripada karunia yang Allah berikan kepada hambanya. Tapi kalau sudut pandangnya dari sisi keduniaan, ya, sisi keduniaan, artinya sisi materi, itu musibah, ya, diberikan kepada orang-orang beriman. Dan itu prinsipnya begitu. Idza ahaballahu 'abdan ibtalahu. Ya, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki mencintai seorang hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengujinya. Ya, akan diuji, bisa dengan sakit, bisa dengan hal-hal yang lainnya. Ya. Kemudian ada satu prinsip yang harus kita pegang, Bapak Ibu hadirin, ketika sedekah infak ini. Prinsip sedekahnya ada di dalam hadis Arba'in nomor 10. Ya, hadis Arba'in nomor 10. Hadis Arba'in nomor 10 itu hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Ya, hadis ini sangat masyhur karena sering saya sampaikan, ya, di beberapa kesempatan. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali hal-hal yang kemudian bersumber dari kebaikan, Bapak Ibu hadirin. Wa innallaha amaral mu'minina bima amaral bihil mursalin. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman semuanya sebagaimana Allah perintahkan kepada para utusan, yaitu para nabi dan rasulnya. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutip Quran surat Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhar rusulu qulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Ya. Wahai para utusanku, qulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Makanlah
dari sesuatu yang thayyibat. Kalau disebutkan thayyibat di sini berarti maknanya dua. Ya, thayyibat di sini maknanya dua. Yang pertama kata Imam An-Nawawi, yang pertama maknanya adalah thayyibat dari dua sumber. Sumber pertama cara mendapatkan. Ya, cara pendapatannya. Yang pertama cara mendapatkannya juga harus thayyib, baik. Ya. Berarti yang kedua apa? Yang kedua dari segi zatnya. Ya, dari segi zatnya yang dia dapatkan baik. Ya, bukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara dan zatnya itu disebut dengan at-thayyibat. Ya, kulu minat thayyibat. Ya, berarti halalan thayyiba. Yang halal belum tentu thayyib. Kalau yang thayyib, sudah tentu halal belum yang thayyib? Belum tentu. Belum tentu halal. Dulu contohnya apa Pak ya? Gula Pak. Gula itu halal apa haram? Halal, secara zatnya halal kan, kecuali kalau didapatkan dengan cara mencuri, ya, korupsi dan lain sebagainya. Dia beli dengan harta yang dari uang yang korupsi, ini jadi haram. Ya, gula ini. Secara zatnya dia halal Pak. Apakah dia sudah tentu thayyib, baik thayyib itu untuk semua orang? Belum tentu. Sudah halal, tapi belum tentu baik Pak. Makanya ada halalan thayyiban. Ya, thayyibannya ini, halalnya ini untuk semua orang umum. Tapi kalau thayyib itu tidak semua orang. Ya, tidak semua orang. Thayyiban itu tidak semua orang. Ada orang yang gulanya tinggi, nah, dia tidak diperbolehkan. Gula halal tetapi tidak diperbolehkan makan yang banyak ini. Makan banyak yang mengandung gula. Kayak nasi itu kan banyak mengandung gula Pak. Jadi tidak diperbolehkan untuk makan yang mengandung gula. Kemangi itu halal apa haram Pak? Daun kemangi itu halal apa haram? Halal. Dahan pisang itu halal apa haram Pak? Halal. Apakah dia thayyib? Belum tentu Pak ya. Kalau kemangi kan halalan thayyiban. Kalau daun pisang halalan belum tentu baik Pak. Pahitan ya, karena tidak ada yang makan daun pisang ya. Sama gedebok juga sama ya, debukan itu yang dijemur orang. Itu halal Pak, tapi nggak baik ya. Jadi jangan makan sesuatu yang sekedar halal saja, tapi kita lihat kecocokan ya, kecocokan baik apa enggak. Kemudian Nabi SAW mengutip ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnahum. Ya. Kemudian Nabi mengutip ayat yang lain dengan mengatakan, wahai orang-orang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah yang thayyibat dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Ya, ini perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an begitu, Pak. Kemudian beliau mengutip mengisahkan summa dzakara ar-rajula yutilu safara as'asa akbar yamuddu yadayhi ila sama ya rab wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasu haramun wa ghudiya bil harami fa anna yustajaba lahu. Kemudian beliau mengisahkan ada seorang laki-laki sedang melakukan safar, perjalanan jauh. Rambutnya kusut penuh dengan debu, dia dalam keadaan sengsara, artinya dia sangat menderita. Dan biasanya orang menderita itu dekat kepada Allah, doanya lebih dihayati ya. Yamuddu yadayhi ila sama, tangannya mengadakan ke atas. Ya, disunahkan kita kalau berdoa tangannya mengadakan ke atas, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yamuddu ila samai. Kemudian dia mengatakan ya Rabb, ya Rabb. Dia menggunakan Asmaul Husna. Salah satu Asmaul Husna adalah Rabbun. Ini salah satu sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau kita berdoa diperintahkan untuk menyebut Asmaul Husna. Ya. Kemudian tetapi Nabi mengatakan wa mat'amuhu haramun. Makanan yang dia makan ya, dari orang yang tadi safar, orang safar doanya tidak ditolak. Kemudian dia orang susah juga kedoliman ya, orang terdolimi madlum juga doanya tidak tertolak. Kemudian tangan mengadakan ke atas juga tidak tertolak. Kemudian apa lagi, menyebut Asmaul Husna ya tidak akan tertolak. Tetapi wa mat'amuhu haramun kata Nabi SAW. Tetapi makanannya yang dia makan mungkin halal Pak, nasi yang dia makan. Wa masrabuhu haramun. Makanan, minuman yang kemudian dia minum secara zatnya halal.
ya, ada minum kopi, ada yang minum teh, ada yang teh kota, ada teh Jawa, ya, ada teh dandang dan lain sebagainya. Dia minum itu, tapi ternyata itu bisa menjadi haram kapan? Saat kemudian dia beli teh tadi, dia beli makanan tadi, dia beli megono tadi dengan uang yang dia dapatkan dengan cara yang haram. Ya, korupsi atau mencuri atau mendolimi, ngambil haknya orang, ini jadi haram. Ya. Wa malbasuhu haramun, bajunya yang dia pakai itu halal secara zatnya, tetapi ketika dia beli dengan uang yang haram, maka ini baju ini yang kita gunakan untuk sholat, kita gunakan untuk berdoa, yang digunakan untuk umroh kalau kita bisa umroh, ternyata dibeli dari uang yang dihasilkan dengan cara yang haram tadi. Wa ghudiya bil harami, dan keluarganya, perutnya, keluarga semuanya dikenyangkan dengan sesuatu yang haram. Kata Nabi SAW, fa anna yustajabalahu, ya, bagaimana mungkin Allah mengabulkan doanya? Maknanya mustahil Allah akan mengabulkan dari doa tersebut. Orang tadi yang syarat-syarat doanya sudah dia penuhi, rukunnya sudah dia penuhi, kemudian sunah-sunahnya dia sudah penuhi, tetapi ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, doanya tidak diterima. Kemudian dari sini Imam Nawawi menyebutkan kenapa Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya menyebutkan doa. Ya, bukan sholat, bukan umrohnya, bukan hajinya, bukan yang lain, tetapi doanya. Karena kata Imam Nawawi, doa itu ad-du'a'u ummul ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah. Kalau intinya sudah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah-ibadah yang lain selain daripada inti tadi Pak, itu otomatis mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sholat misalkan, sholatnya sudah berjamaah menghadap kiblat, wudunya sudah sempurna, takbiratul ihram, Allahu akbar, dia sholat berjamaah juga di masjid juga, tetapi ternyata baju yang dia pakai, makanan, tenaga yang dia gunakan untuk rukuk, yang dia gunakan untuk berdiri bangun dari sujud ke rakaat kedua dan rakaat ketiga keempat, ya ternyata kok tenaganya itu dihasilkan dari tenaga yang dia makan makanan tadi, dia beli makanan tadi dengan uang yang berasal dari yang haram, ya maka sholatnya otomatis mardud, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenengan pernah membaca sebuah tulisan bagus, buku Pak, tebalnya bahasa Indonesia, penulisnya pengarangnya saya lupa, tentang judulnya tentang 60 tahun sholat tidak diterima oleh Allah. 60 tahun sholat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau 60 tahun itu hitungannya berarti dia misalkan katakan rata-rata orang balik itu 15 tahun Pak. Berarti pada saat dia sholat dari usia balik 15 tahun tadi sampai 60 tahun ke depan, berarti usia dia berapa Pak? 75 tahun. Itu sholatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, buku itu bagus Pak, dibaca nanti kapan-kapan ya. Tentang selama 60 tahun ternyata sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat maghrib Masjid Syokro Aminato yang semoga Allah berkahi. Ini prinsip daripada kita pingin sedekah, pingin infak, maka kita harus memegang prinsip ini Bapak Ibu hadirin. Karena Allah tidak akan menerima dalam bentuk apapun kalau di situ ada sedikit saja Pak unsur keharaman. Ya, unsur keharaman, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima. Ya, tidak akan menerima. Bapak Ibu hadirin, bukan berarti maksud untuk kemudian kita membuat tidak semangat lagi untuk sedekah, enggak ya. Bukan dalam rangka itu, tapi ini dalam rangka kita untuk kehati-hatian. Ya, kehati-hatian. Kalau mau infak Palestina dipersilahkan Pak. Kalau mau infak yang lain dipersilahkan. Tapi ini kita betul-betul secara pribadi kita itu harus betul-betul uang yang kita sedekahkan, kita infakkan, apalagi yang kita makan, kita sedekahkan, kita infakkan kepada keluarga kita, harus betul-betul ada jaminan halal walaupun tidak dari MUI. Ya, dari kita. Imam Bukhari itu dulu pernah saya kisahkan, Imam Bukhari itu sama hampir kecerdasannya juga tidak kalah dengan Imam Asy-Syafi'i atau Imam Ahmad bin Hambal atau imam-imam yang lain Pak.
Ya, Imam Bukhari itu, dan dia yatim ya, berasal dari yatim. Suatu ketika ditanya Imam Bukhari itu kenapa dia cerdas banget itu kan. Cerdas artinya sekali ngafal tidak lupa-lupa itu loh Pak. Ya, sekali ngafal, lihat hafal, lihat hafal itu, lihat tulisan hafal itu. Cerdasnya luar biasa. Ketika ditanya orang tuanya, kenapa Imam Bukhari kok bisa secerdas itu gitu Pak? Apa jawaban orang tuanya? Dia tidak tahu sebenarnya. Ya saya sendiri nggak tahu Pak. Orang cerdas itu kan dia nggak tahu Pak. Kenapa kok kamu bisa cerdas? Nggak tahu juga itu kan. Nggak tahu juga. Kenapa kamu bisa kaya? Bahkan hanya kecerdasan Pak. Kenapa kamu bisa kaya? Kadang orang menganggap kekayaan yang dia hasilkan itu dari usaha dia. Enggak Pak. Bukan dari usaha dia. Buktinya apa? Buktinya ada orang usaha yang lebih daripada dia, bahkan waktunya dia habiskan, tidak ada waktu untuk sholat, untuk sembahyang, tapi ternyata dia masih miskin. Ya, masih miskin, minal fuqara wal masakin, Pak. Ya, ternyata begitu, Pak. Nah, ternyata itu semua dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat yang kemudian minta miskin juga dan dikasih miskin, Pak. Siapa, Pak, yang dulu pernah kita ceritakan? Sahabat yang berdoa minta miskin siapa? Hah? Siapa? Siapa? Siapa yang ingat siapa Pak? Sahabat yang minta miskin tapi jadi kaya. Siapa? Yang yang kurmanya Abdurrahman bin Auf. Ya. Kalau jenengan susah ingat Abdurrahman bin Auf, ingat TK Aba ya. Aba Abdurrahman bin Auf. Oh iya. Siapa Pak? Oh, TK Aba itu. Aba Abdurrahman bin Auf. Ya. Minta miskin Pak. Gara-gara apa? Gara-gara dengar hadis Nabi SAW, nanti orang kaya raya itu hisapnya nanti terakhir. Gitu. Langsung berdoa minta miskin Pak. Dikasih miskin nggak sama Allah? Enggak Pak. Bagaimana dia cara memiskinkan diri? Beli kurma yang expired. Ya, jenengan kan nggak mau kalau beli minyak atau beli apapun yang expired, Pak. Beli roti aja kan harus yang baru kan? Ya, ini belinya yang expired, Pak. Supaya nanti tidak ada yang membeli lagi dan dia akhirnya bangkrut, jadi miskin itu loh, Pak. Ternyata rencananya gagal, Pak. Rencananya gagal, dibeli semua di Madinah, di pasar Madinah kurma-kurma. Yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan para penjualnya. Alhamdulillah ada Abdurrahman bin Auf yang harusnya nggak laku kurmanya, dibeli, bisa buat modal lagi itu loh Pak. Dibeli semua itu. Di Yaman, Raja Yaman mengumumkan butuh kurma busuk Pak. Yang dicari malah kurma busuk, bisa mengobati satu wabah yang penyakitnya itu hanya bisa diobati dengan cara kurma busuk. Dicari di seluruh Syam tidak ada kurma busuk. Di Madinah tidak ada juga. Diborong semua sama Abdurrahman bin Auf. Sampai dia umumkan, dia bilang akan aku beli 7 kali lipat kalau ada kurma busuk. Ya, yang ada cuma punya siapa? Gudangnya Abdurrahman bin Auf. Akhirnya dibeli 7 kali lipat itu Pak, kurma busuknya tadi Pak. Tambah kaya apa tambah miskin? Tambah kaya Pak. Jadi kalau kita tanya, kamu kok kaya, itu apa resepnya begitu? Sebenarnya dia juga bingung gitu loh Pak. Harusnya orang yang seperti ini, dia tidak akan, resep saya begini, rajin bekerja. Ini bagian daripada ikhtiar. Tapi ada yang ikhtiar yang sama bahkan lebih daripada dia, tapi ternyata dia nggak kaya. Ya, sama metodenya Pak, sudah dijalankan sama. Saya itu sudah sama seperti jenengan. Ya, apa yang jenengan sampaikan sudah saya jalankan semua, tapi tetap miskin. Artinya apa, Pak? Artinya kaya miskin itu bukan sesuatu yang luar biasa bagi para sahabat itu. Kenapa? Karena dia paham betul mereka, Pak. Kaya itu ujian, miskin itu adalah ujian juga. Orang yang diberikan kekayaan itu ujian, Pak. Ujiannya apa? Lihat tetangga kanan kiri, lihat yatim, lihat janda, lihat Palestina, lihat ya semua kekurangan apa yang ada di haknya ada di dalam dirinya. Ya, setiap ada kekurangan dari masyarakat, dia ikut bertanggung jawab Pak. Itu ujiannya begitu. Ya, yang miskin juga ujian. Pengen diuji kaya apa miskin? Pengen diuji kaya semua.
Tapi kenapa nggak diuji kaya? Karena Allah tahu mungkin gagal Pak kalau diuji kaya. Ya, maka ujiannya cukup Pak ya. Ujiannya cukup. Ya, prinsipnya Bapak Ibu hadirin, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Ya, kemarin pernah saya ceritakan bagaimana seorang itu akan selalu dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap kebutuhannya. Allah mencukupkan kita, mentakdirkan rezeki kita yang sudah dicatat 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, itu semua sudah selesai. Ya, jadi kita tidak akan kekurangan, ya, kekurangan. Kalau kita kurang Pak, kenapa kok perut ini bisa kosong, kerongkongan? Mungkin ada sebab yang lain. Ya, sebabnya mungkin dia menggantungkan kepada takdir. Boleh nggak kita menggantungkan kepada takdir, Pak? Pan mangan, apa orang pan mangan, terserah takdir ya Allah. Kira-kira orang ini mau mati apa mau mati cepat apa mati lama Pak? Kira-kira Pak? Mati cepat Pak. Kalau kita menggantungkan model begitu, ya enggak ada makanan di depan gitu, sudah tahu dia itu kalau nggak dimakan nggak akan kenyang, nggak dimakan, salah Pak. Ya keliru. Jadi nggak boleh begitu juga. Kita disuruh untuk ikhtiar juga. Bisa jadi rezeki kita yang harus kita dapatkan itu dengan cara satu-satunya dengan cara ikhtiar. Ada juga yang ikhtiar tetapi juga tidak dapat rezeki juga. Tapi perintahnya adalah ikhtiar dan kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip kita di dalam menghadapi kehidupan kita di dunia ini. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Syukur Aminato yang semoga Allah rahmati. Ini kajian kita yang terakhir dengan judul 8 bentuk rezeki yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, dan kita sudah membahasnya, dan ini jadi 1 sampai 2, 3. Kalau satu pembahasan ini 1 pekan, berarti kita sudah membahas selama 8 pekan. 1 bulannya berarti 4 kali, berarti 2 bulan ini Pak. Ya, 2 bulan kita sudah membahas dari 1 sampai 8. Bapak Ibu hadirin, materi ini saya share bagi siapapun yang ingin mendapatkan, kami persilahkan. Nanti mungkin ada beberapa yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan di waktu dan kesempatan yang lainnya. Ini sudah kita sudah saya sempurnakan ya, sudah kami sempurnakan, yang sudah ada terjemahannya juga. Tadi tak cek, sepertinya sudah diterjemahkan semua, jadi bisa untuk dikonsumsi secara langsung. Sudah ada penjelasannya juga. Demikian Bapak Ibu hadirin yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki yang barokah. Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita sebagai orang-orang yang ikut berjihad di Gaza. Ya, dengan cara apa kita dicatat ikut berjihad di Gaza membebaskan Palestina? Dengan cara ikut untuk mempersiapkan, ya, mempersiapkan mungkin dengan harta, menginfakkan, mensedekahkan untuk mereka-mereka yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang Zionis. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.